Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwedi, NIM D1B020035 dari kelas D Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan resume Isra Mikraj. Manusia tugasnya membisik di bumi, mendengarkan di langit. Ayat yang paling sering dibahas para Isra Mikraj adalah surah Al-Isra ayat 1 yang paling utama. Kemudian diapit oleh 3 surah dalam Al-Quran atau biasa disebut surah 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra, kita diantar oleh surah An-Nahl atau surah Lebah atau biasa disebut surah kecerdasan intelektual. Karena di sini sejarah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mendemonstrasikan bagaimana serangga yang kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan bisa memproduksi madu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, madu bisa menjadi obat seluruh macam penyakit. Serangga mirip dengan lalat, tetapi lalat mencari bau yang busuk dan menyumbangkan penyakit, sementara serangga mencari bau yang harum dan menyumbangkan obat. Sementara itu sama-sama serangga. Ini menunjukkan, ini merupakan suatu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul Maha Kuasa menciptakan apapun. Makanya surah An-Nahl disebut sebagai surah intelektual. Kemudian surah Al-Isra. Isra yaitu bisa dijelaskan oleh akal, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mikraj itu artinya tidak bisa dijangkau oleh akal. Kemudian surah Al-Kahfi disebut kecerdasan spiritual. Hampir semua surah Al-Kahfi tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana bisa? Bagaimana masuk akal orang yang tidur selama 309 tahun? Dan Nabi Musa alaihissalam disuruh belajar kepada seseorang yang tidak populer, namun diajarkan oleh gurunya menjadi orang yang paling cerdas dalam Al-Quran. Ini pelajaran buat kita semua, agar tidak memandang enteng orang yang tidak populer. Bisa jadi orang yang tidak populer di bumi, tetapi selebriti di langit. Bisa jadi orang yang populer di bumi, tetapi tidak apa-apa di langit. Ini menunjukkan bahwa ilmu, bahwa pengetahuan adalah yang terpenting buat kita semua. Kalau kita ingin langit, maka jatuhkanlah mahkota kesayangan kita, kepala kita ke lantai, sujud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan kalau yang sujud itu bukan kepala kita, namun isi kepala kita, maka totalitaslah kita dalam beribadah, dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin langit, maka sholatlah. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, totalitaslah kita dalam melaksanakan ibadah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.